Jadi gini, kakak di sini mau ngejelasin tentang pengetahuan yang pengen kalian ketahui apa saja itu, baik dari pelajaran agama yang kalian sukai, bebas apa aja itu yang kalian sukain ya. Nah, jadi abang punya gambar ini. Nah, ini tahu nggak kalian apa ini? MTK. Ini lagi ngapain? Lagi ngerjain. Lagi ngerjain apa? Tugas. Artinya ini lagi sedang belajar. Ya, tugas anak sekolah itu apa? MTK. Tugas anak sekolah selain MTK apa aja? Belajar kan? Nah, belajar itu penting nggak? Penting. Nah, kalau kita anak sekolah tidak belajar, kan percuma kita sekolah. Jadi sebagai anak sekolah kita terus belajar, bukan disuruh bekerja, cari duit. Kalau bekerja atau mencari duit itu tugasnya orang tua. Kita sebagai anak harus belajar. Nah, kan nggak disuruh bekerja atau mencari duit di jalan atau berdagang kan, karena usia kalian itu belum waktunya untuk bekerja. Nah, jadi tugas kalian yang belajar gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas yang dikasih oleh guru, harus kalian kerjain, bukan ditelantarkan. Kalau misalnya ditelantarkan nanti kan tidak dapat nilai. Nah, seperti itu. Kalau nggak dapat nilai, naik kelas apa enggak? Enggak. Rugi nggak? Rugi. Nah, teman-teman pada naik kelas, kalian tinggal kan? Jadi nggak bisa bareng-bareng lulusnya. Nah, itu yang penting ya, yang terpenting ya itu harus belajar. Kalau misalnya waktunya belajar ya belajar. Boleh bermain nggak? Boleh. Waktu istirahat. Kalau misalnya tugasnya Naura, tugasnya apa? Kia sama siapa? Sipa. Kalian sudah dikerjain, boleh ini bermain. Tapi ingat, kalau misalnya udah waktunya sholat gitu. Walaupun seumur kalian masih kecil, harus belajar sholat. Karena sholat itu wajib, bukan hanya ngaji. Ngaji itu boleh, tapi ya yang paling wajib itu harus sholat. Kalian pada sholat belum? Udah. Naura belum? Apa udah? Udah. Kalau belum harus sholat. Karena yang paling, kalau kita sudah meninggal, yang paling ditanyain itu ya sholat gitu. Kalau kalian tidak sholat, pasti masuk neraka. Walaupun ngajinya lancar, tapi kalau tidak sholat sama aja gitu. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sholat. Ngaji itu boleh, wajib banget juga ngaji. Cuman yang paling wajib adalah sholat. Yang paling utama itu sholat bersama apa sendiri? Bersama. Tetapi kalau untuk perempuan boleh sendiri, karena kan tidak wajib untuk ke masjid. Yang wajib ke masjid itu hanya laki-laki, kecuali sholat sunat tarawih atau sholat hari raya itu baru ke masjid. Tapi untuk perempuan tuh ya lebih ke rumah, sholat di rumah gitu. Ada apa anak cewek sholat di masjid? Nggak apa-apa. Itu boleh di masjid atau di rumah bebas. Tapi untuk laki-laki itu wajib di masjid gitu. Kalau telat di rumah? Kalau telat di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau telatnya cuma 1 rakaat atau 2 rakaat nggak apa-apa, masjid gitu. Tapi untuk perempuan ya lebih ke rumah. Kalau misalnya Naura, Kesha atau Sipa lagi di jalan, Kia atau Naura atau Kia atau Sipa lagi di jalan, terus udah waktunya sholat, ya boleh di masjid. Karena posisinya kan rumah lagi jauh tuh, jadi boleh sholat di masjid gitu. Tapi yang lebih utama untuk perempuan ya boleh di masjid atau boleh di rumah. Wajib tuh di masjid hanya laki-laki. Laki-laki itu tidak boleh sholat di rumah terus. Berapa waktu sholat itu? 5. Pertama waktu apa? Subuh. Berapa rakaat? 2. Zuhur. Yang kedua? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Asar? 4. Asar 4 apa 3? 4. Maghrib? 3. Isya 4. 4. Nah, Jumlahnya 17. ya 17. Terus setiap kita sholat itu berdoa apa enggak? Berdoa.
misalnya ingin minta sesuatu itu harus dengan berdoa. Berdoa itu harus dengan sholat. Kalau kalian udah sholat harus berdoa. Omongan juga katanya doa. Nah, doa juga. Tapi kan yang lebih cepat dikabulkan lewat sholat. Kalau kita misalnya udah sholat terus kita doa, apa yang kita inginkan itu bisa terkabul. Kayak Jadi misalnya dibeliin apa itu nah, terkabul. bisa Kalau nggak misalnya dibelinya lewat doa sholat. lewat ibu atau ayah gitu. Kalau kita dibeliin cincin gitu, kalau nggak tas itu entah kita sholat. Kalau nggak dikasih duit Nah, gitu. kalau rajin sholat, insya Allah nanti misalnya doa kalian itu bisa diijabah lewat orang tua kalian. Misalnya kalian dibeliin apa, itu rezeki dari Allah melalui orang tua. Kan nggak mungkin Allah bakal turun ke bumi untuk ngasih kalian, jadi kan nggak mungkin. Nah, makanya lewat orang tua. Nah, kalau udah sholat terus kita doa, kita harus patuh. Yang terakhir tuh kita harus patuh sama orang tua. Kalau misalnya kita sering lawan orang tua, sering gak nurut sama orang tua, nanti doa kita nggak bakal terkabul. Jadi misalnya kalau orang tua menyuruh itu harus dilaksanain gitu. Misalnya nih, terus kan piringnya ambilin gitu. nah, harus dilakuin. Kalau nggak, nih sendok ambilin, Nah, gelas, kalau minum. nah seperti itu. Kalau misalnya Naura nggak bisa ngambilnya atau tempatnya agak tinggi tuh tempat piringnya, nah boleh Naura bilang sama ibu sama ayah, bu tidak bisa gitu, ayah tidak bisa, aku tidak bisa ngambil gitu. Baru ayah sama ibu Naura atau Kia atau Sipa ngebantu gitu, karena kalian tidak bisa mengambil piring tersebut. Kalau lemarinya tinggi nggak bisa ngambil bukunya susah. Nah, minta tolong. Tapi minta tolongnya itu harus baik-baik, nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu bukan minta tolong. Minta ngoceh. Nah, kita aja berantem itu mah. Nggak boleh ya. Nah, misalnya sama berteman nih ya, Sipa, Kia atau Naura berteman, harus akur, nggak boleh berantem gitu kan. Misalnya Kia atau Naura atau Sipa lagi kesusahan, ditolong gitu. Misalnya Kia keselandung batu, ditolongin sama Sipa sama Naura, jangan diketawain, kasihan kan lagi terluka tuh, lagi kena musibah, harus ditolongin gitu. Yang paling penting itu nggak boleh ribut, nggak boleh berantem gitu. Harus akur sama teman, ketika akrab. harus akrab ya, betul. Baik di sekolah maupun di lingkungan rumah Misalnya gitu. kita punya teman, nah kita ngasih teman, nah terus kita kasih temennya, enggak kita cuekin. Ya, misalnya kayak Naura, Kia atau Sipa punya jajanan, dibagi kalau misalnya punya makanan lebih, nggak boleh pelit. Kalau kita pelit itu justru malah tidak ada kawan gitu. Kalau tidak ada kawan itu pasti nggak enak kan, apa sendiri. Tiba minta, nah nggak dikasih, nah karena aku kasih ke Nitipa, ya udah, nah sama Nitipa minta, ya udah aku kasih. Nah, itu bener. Nah, seperti itu. Kalau kita cara berteman dengan kawan seperti itu, nggak boleh pelit, harus baik sama orang, kita nggak boleh jahat, kita nggak boleh mencuri, harus patuh sama orang tua gitu. Seperti itu ya. Nah, paham nggak? Paham. Yang hobi Naura apa? Menggambar. Nah, hobi Kia apa? Menulis. Hobi Sipa? Menggambar. Nah, kalau hobi Naura menggambar, nah Naura ini belajar bagaimana cara menggambar bagus. Menggambar rembodas Nah, kayak misalnya yang paling mudah gambar pohon kan. Nah, kayak rumah. Kalau misalnya Naura suka gambar, nggak terus belajar gambar. Kayak Nanti bunga, kan terus belajar gambar. Nanti kan kalau sering belajar, gambar Naura bakal bagus sama Sipa. Apalagi Kia kayak di TV, di Palatipa dia melukis, terus dia dapat duit 100 juta. Nah, kalau misalnya gambar Naura bagus,
bisa dijual, bisa Pakai ikut bingkai. lomba. Nah, pakai bingkai kan itu sama aja kita karya kita kan, hasil hasil gambar kita dijual. Kalau misalnya hasil gambar yang Naura buat sama Sipa buat itu bagus, orang bakal tertarik, misalnya membeli gitu kan. Kalau Tifa kan waktu itu apa namanya, dia menggambar, nah, terus Ah. dia terkenal dari TV itu. Nah, Terus dapat lagi 3 juta. nah itu kan karena gambar dia bagus kan. Kalau Sipa sama Naura atau Kia pengen seperti kayak yang Naura katakan itu, harus belajar terus gitu, kuasain misalnya latihan gambar. Apa yang misalnya Naura lihat pohon atau lihat rumah, Naura gambar. Kan lama-lama kalau sering gambar kan bagus, bisa Naura ikut lomba gitu. Seperti itu aja ya yang kakak sampaikan untuk kalian. Kurang